Halo my brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbah Ronggo di channel Efek Film. Di video kali ini saya akan melanjutkan merekap alur cerita Game of Thrones episode di season yang pertama. Yang belum subscribe, like and share, silahkan di subscribe dan di like dan juga di share. Sebelum menuju ke alur cerita, siapkan kopi dan udut serta jajanan pasar agar tidak mengantuk. Oke, lanjut. Inilah Game of Thrones season 1 episode 6 dimulai. Di awal film diperlihatkan si Ned Stark yang terbangun dari pingsannya setelah ia diinduksi oleh obat untuk menyembuhkannya. Terlihat Raja Robert dan si Cersei yang berdiri di samping tempat tidurnya. Robert menuntut agar si Ned memberitahu istrinya untuk membebaskan si Tyrion Lannister. Cersei ingin Stark dihukum. Dan ketika Robert menolak, Cersei mengatakan lebih baik kamu memakai gaunnya dan aku yang memakai baju besimu. Dia menjawab dengan menampar wajah si Cersei. Lalu si Cersei meninggalkan ruangan. Dan Robert menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. I should wear the armor and you the gown. One of my brothers and abducted the other. Loving wife. See what she does to me. Lalu si Ned menyampaikan bahwa jika kita tidak bertindak maka akan terjadi perang. Dan juga si Ned menanyakan tentang nasib si Jaime yang telah membuatnya seperti itu. Namun si Robert tidak bisa menjawab mengingat hal yang dimiliki oleh si Robert ialah warisan dari si Lord Tywin Lannister, yaitu ayah dari si Jaime dan si Cersei serta si Cerdil. Dia juga menyampaikan bahwa tidak bisa memerintahkan kerajaan dengan si Stark dan Lannister yang saling mencekam leher. If the Starks and the Lannisters are at each other's throats, I can't rule the kingdoms. With your leave, I want you to stay. Piss on that. Send a raven. I'm the king. I get what I want. Sad thing for a man to admit, but it's true. I never loved my brothers. Lalu saat ia hendak pergi, dia memberikan lencana tangan kanan raja kembali kepada si Ned Stark. Killing things clears my head. The hunt. You'll have to sit on the throne while I'm away. I swear to the mother, I'll pin the damn thing on Jake. Put on the badge, and if you ever take it off again. Scene beralih di Dothraki, terlihat si Daenerys sendirian di tendanya. Dia mengambil salah satu telur naga dari kotak dan meletakkannya di bara panas dari Anglo. Menyaksikan terpesona saat basah kuyup dalam panas, dia meraih dalam api untuk mengambil telur. Tapi Iri melangkah ke kamarnya dan bergegas ke Khaleesi dan merebut telur panas dari tangan si Daenerys. Artefak itu mendarat dengan desisan dan tangan Iri terbakar karena menyentuh sesaat. Kulit di telapak Dany tampak bagaimanapun juga tidak berbekas. Scene beralih di Winterfell, terlihat si Bran Stark lagi-lagi dia bermimpi berjalan melalui Winterfell untuk mengejar gagak bermata tiga. Tetapi ketika dia tersentak bangun dari mimpinya, kali ini dia mendapatkan kejutan yang menyenangkan, yaitu Hodor memegang pelana khusus yang memungkinkan Bran untuk naik. Kemudian di hutan utara Winterfell, Bran merasakan kudanya sementara Robb Stark dan Theon Greyjoy mendiskusikan penangkapan Ned
Theon bersikeras bahwa Robb menyerang si Lannister. Tetapi Robb mengatakan kepadanya, itu bukan tugasmu karena itu bukan rumahmu. Want me to march in Casterly Rock? It's your duty to represent your house when your father can't. Yeah, attack your father. They've already started the war. Not your duty, because it's not your house. Where's Bran? Dan ketika dia berhenti di tengah hutan, dia diserang oleh sekelompok dari orang-orang Wilding yang menuju ke selatan. Orang-orang Wilding itu orang yang tinggal di seberang tembok The Wall, yang belum tahu. In the deep, dark woods, all alone. I'm not alone. My brother is with me. Silver. Take the pin. Get down. And the horse. I can't. The saddle, the strap. Be quick about it. What's wrong with you? You some kind of cripple? If you don't let me be, I'll have you all killed. I'm Brandon Stark of Winterfell. Mereka berniat untuk merampok dan mengambil kuda si Bran. Dan ketika mereka saat memotong pelana dari kaki si Bran, si Robb datang untuk menyelamatkannya. Drop the knife. Let him go and I'll let you live. Si Wilding menyerang si Robb dengan satu persatu, dan satu orang wanita yang akan dibunuhnya tiba-tiba. Satu orang terakhir yang bersama si Bran menodongkan pisau ke leher si Bran dan memerintahkan si Robb untuk menjatuhkan pedangnya. Dan saat si Robb mulai menurunkan pedangnya, sebilah anak panah membentur punggung si Wilding tersebut yang menodongkan pisau ke Robb yang ditembakkan dari busur panah dari si Theon Greyjoy. Robb marah bertanya kepada Theon, bagaimana jika kamu meleset? What have you missed? Have you lost your mind? It was the only thing to do, so I did it. Scene beralih di King's Landing. Terlihat Arya yang sedang bertemu dengan Syrio Forel untuk pelajaran menarinya. Tetapi dia tidak berminat untuk berlatih. Syrio malah mengatakan ini sempurna karena pertempuran tidak terjadi ketika Anda siap untuk itu. Lalu si Syrio meluncurkan beberapa serangan cepat sampai si Arya akhirnya menangkis pukulannya. Dia bilang dia telah berdoa untuk ayahnya, baik untuk dewa lama dan maupun yang baru. Syrio menjawab, hanya ada satu Tuhan dan namanya adalah kematian. Dan hanya ada satu hal yang kita katakan sampai mati, tidak hari ini. As quiet as a shadow. You are somewhere else. You are fearing for your father. Do you pray to the gods? The old and the new. There is only one God, and his name is death. And there is only one thing we say to death. Not today. Scene beralih di Dothraki. Terlihat si Daenerys yang harus memakan jantung kuda jantan sebagai bagian dari ritual untuk Doshallen, janda tua yang ditinggalkan oleh Khal yang meninggal. Seluruh Khalesar termasuk Khal Drogo melihat saat si Daenerys menelan jantung kuda jantan tersebut. Dia memuntahkannya sedikit, yang berarti pertanda buruk bagi kelahiran anaknya. Tetapi di situ dia sanggup untuk menyelesaikan makanannya. Kerumunan mulai bernyanyi dan si Doshallen menyampaikan ramalan mereka, yaitu Dany akan memiliki seorang putra dan seorang penakluk yang akan naik menjadi Khal dari semua Khal. You won't be a real Targaryen.
Is the Carl of Cows, stallion who mounts the world. He shall unite the people into a single Khalasar. They love her. Setelah ritual, Ser Jorah Mormont memergoki si Varys Targaryen di tenda si Daenerys. Mencoba melarikan diri dengan telur naga yang tak ternilai harganya. Dia sangat marah karena kekuatan saudara perempuannya telah melampaui kekuatannya sendiri, dan dia siap untuk meninggalkannya. Satu telur akan membelikanku kapal, kata si Varys. Dua orang akan membelikanku kapal dan pasukan. Tapi Jorah menentang pria yang pernah bersumpah untuk mendukungnya, membiarkan Varys pergi hanya setelah dia menjatuhkan telur naga tersebut. On my shoulders since I was 5 years old. But let me go. You can go. You can't have the eggs. Beralih di Eri, yaitu tempat penjara sel-sel langit yang berliku-liku, terlihat si Lannister yang terbangun dengan kepala tergantung di tepi jurang terjal menuruni gunung. Dia memanggil si Bir Mord, dan setelah beberapa upaya berhasil meyakinkan pria itu bahwa dia akan membayar untuk mengirim pesan ke Lady Lysa Arryn, Tyrion siap untuk mengakui kejahatannya. When they captured me, they took my purse. Where? I don't know where, but the gold is still mine. If you deliver the message, I will owe you gold. What message? Tell her I wish to confess my crimes. Dan akhirnya di situ si Tyrion mendapatkan kesempatan untuk muncul di hadapan pengadilan Lysa. Dia membuat lelucon tentang pengakuannya, mengakui setiap tindakan buruk yang dia lakukan sejak kecil, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun tentang upaya kehidupan si Bran. I have lied and cheated. My crimes and sins are beyond count. I'm not particularly good at violence. You want specifics, I suppose. When I was 7, I saw a servant girl. She was forced to return to the castle. I stole her robe, naked and in tears. I see her tits bouncing. I close my eyes. I made the bald man cry. I skinned my sausage into the turtle stew, into a brothel. At least I hope she did. Silence! What do you think? Just you enjoyed it. You've had your little joke. Sebagai gantinya, dia menuntut percobaan dengan pertempuran, dan penjual pedang Bronn sukarela menjadi juaranya dan bertarung melawan si Lord Verdis untuk mendapatkan kebebasan kurcaci dan sedikit emas. I demand trial by combat. You have that right. Quite. Savardis. With all my heart, my lady. Now I demand a champion. I have that right, same as you. And a raven for him. I'm happy to wait. I name my brother, Jaime Lannister. The trial will be today. Do I have a volunteer? Anyone? I'll stand for the dwarf. Dan akhirnya ksatria berlapis lengkap memulai pertempuran dengan menyerang si Bronn dengan sekuat tenaga. Tetapi tentara bayaran yang tidak bersenjata menghindari serangannya, perlahan-lahan melelehkan Verdis saat pertarungan berlanjut. Begitu lawannya mulai melambat, Bronn menusukkan pedangnya ke celah di baju besi si Verdis. Setelah beberapa saat, ksatria itu berlutut dan Bronn memberikan pukulan mematikan sebelum mendorong tubuhnya keluar dari pintu bulan yang menganga.
atau terbuka. Yes! Dan pada akhirnya si Tryon sudah bebas ya. Lalu dia meminta dompetnya dari Sir Rodrik Castle dan menyerahkan uang tersebut kepada si sipir yaitu si Mort saat dia berjalan keluar dari si Eri bersama si Bronn. Believe you have something of mine. Beralih ke King's Landing, terlihat King Robert dalam perjalanan berburu dengan saudaranya Lord Renly Baratheon dan Ser Barristan Selmy dan juga Lancel Lannister sebagai ajudan. Berjalan melalui hutan, membawa tombak dan menceritakan kisah-kisah perang dunia lamanya. Dia menghibur saudaranya tentang membuat 8. Entah apa itu, aku juga belum tahu. Back in our day, you weren't a real man. I think. Think? We used to call it making the 8. Those were some lucky girls. Kingdoms and the Riverlands. Days. Which days exactly? Renly kehilangan kesabarannya dengan pembicaraan saudaranya. Bertanya kepada Robert tentang hari-hari lampau yang mana yang begitu indah. Hari-hari ketika separuh Westeros bertarung dengan separuh lainnya dan jutaan lainnya tewas. Renly mengutit dan Lancel memberikan Raja Baratheon anggur merah. More wine, Your Grace. Di dalam kerajaan duduk di tahta besi, Ned memberikan audiensi di depan pengadilan kepada seseorang penduduk sisa dari Riverland yang menceritakan pemerkosaan dan penjaraan rumahnya. Dia menggambarkan seorang pria besar membantai semua orang yang terlihat, bahkan bahkan dia memenggal kepala kuda. Kedengarannya seperti seorang yang kita kenali, kata Littlefinger kepada si Ned. Isn't that your wife's house, Tully, my lord? He lost travellers. With a single swing of his saw him take the head off a horse. That sounds like someone we know. You're describing Sir Gregor Mountain. Berjuang untuk berdiri di atas tengkotnya, Ned mengumumkan bahwa Ser George Slagen yang dikenal sebagai gunung adalah buronan serta memberikannya hukuman mati. I charge you to bring the king's justice. Assemble 100 men. Announce him. I strip him of all ranks and detain him and sentence him to death. My lord. Maester Pycelle menyarankan agar dia menunggu kembalinya si Robert sebelum mengambil tindakan langsung seperti itu, tetapi Ned menolak orang tua. Dia juga mengeluarkan perintah untuk Twin Lannister untuk muncul di hadapan pengadilan. Beralih di dalam kamar, terlihat si Sansa yang cemberut, sementara Sabta Morden melakukan yang terbaik untuk memancing gadis itu keluar dari suasana hatinya. Upaya itu gagal, tetapi Sansa bersinar tak terkira ketika Joffrey datang dengan hadiah. Dia mengamankan medali di leher calon ratunya, meminta maaf atas perilaku buruknya. Aku tidak akan pernah kejam padamu lagi, dia bersumpah sebelum mencium dengan ringan. It's beautiful. Will you forgive me for my rudeness? I'll never be cruel to you again. I'll never disrespect you again. Dan saat malam itu, Ned memberitahu putrinya bahwa King's Landing menjadi terlalu berbahaya dan mereka harus
kembali ke Winterfell. Keduanya memprotes Arya karena dia tidak akan meninggalkan Syrio, dan si Sansa karena dia mencintai Joffrey. Dia akan menjadi raja terhebat yang pernah ada dan akan memberinya putra dengan rambut pirang yang indah. Kata-kata gadis itu secara tidak sengaja menghubungkan segalanya untuk si Ned. I can't go. Who cares about your stupid dancing team? I'm supposed to marry Prince Joffrey. I love him. And Please, 7 hounds. Queen and have his baby. I'll make you a match with someone who's worthy, old enough. He'll be the greatest king that ever was, a golden lion. I don't want someone brave and gentle and strong. I want him, and I'll give him sons with beautiful blonde hair. Dan membuka buku garis keturunan yang dia pinjam dari Maester Pycelle. Setiap anak di garis Baratheon tercatat memiliki rambut hitam, kecuali si Joffrey. Axel Baratheon, black of hair. Lord Oris Baratheon, black of hair. Stefan Baratheon, black of hair. Lionel Baratheon, black of hair. Robert Baratheon, black of hair. Joffrey Baratheon, golden head. Beralih di Dothraki di sebuah gubuk di Vaes Dothrak. Khal Drogo dan Daenerys duduk saat orang-orang mereka menari dan berpesta. Daenerys mabuk tersandung dengan pedang di pinggulnya, melanggar hukum bahwa tidak ada yang membawa senjata di kota suci. Drogo memerintahkan pangeran yang diasingkan untuk duduk di belakang ruangan. Marah dan terhina, Varys menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke perut si Daenerys. "Aku ingin mahkota yang dia janjikan padaku," kata si Varys kepada saudara perempuannya. "Aku akan membawamu kembali. Dia bisa menjaga bayinya. Aku akan memotongnya dan meninggalkannya untuk Khal Drogo berbicara dalam bahasa Dothraki dan Daenerys menerjemahkannya, memberitahu saudara laki-lakinya bahwa sang penunggang kuda akan memberinya mahkota emas yang membuat pria gemetar melihatnya. You shall have a golden crown that men shall tremble to behold. Daenerys menurunkan pedangnya, puas karena dia akhirnya menerima haknya. Tapi anak buah Khal Drogo menangkap pemuda itu dan membuatnya berlutut. Khal Drogo meleleh medali emasnya dalam panci rebusan dan menuangkan emas cair ke atas kepala si Varys. Look away, Khaleesi. No. Danny. A crown for king. Danny, please! Khaleesi. Tubuh tak bernyawa kakaknya menyentuh lantai tanah. Dan Daenerys memberitahu si Jorah, dia bukanlah naga. Api tidak bisa membunuh naga. Fire cannot kill a dragon. Game of Thrones season 1 episode 6 bersambung.